Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Saya Hotmoi Tania Hutapea dari kelas 11 akan memaparkan materi mengenai menjiwai Pancasila. Pertama-tama teman-teman, judul dari perikop pembelajaran kita yaitu keterkaitan antar sila Pancasila. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan 5 asas dari dalam ideologi negara, yang dimana kelima sila tersebut tidak dapat dipisahkan ataupun saling berkaitan. Selanjutnya, apa itu keterhubungan antar sila Pancasila? Kenapa dikatakan mereka terhubung? Apakah ada bukti mendasar? Yang pertama itu sila pertama. Sila pertama merupakan dasar dari kelima sila tersebut, yang dimana bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap tindakan atau proses yang kita lakukan pastinya harus dasari oleh iman kita ataupun cara dari jalur kepercayaan kita. Selanjutnya teman-teman, keterhubungan antara sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dan kedua tetap juga membahas tentang keimanan, sehingga mereka membahas tentang kasih kita kepada sesama yang harus dilandasi oleh kepercayaan terhadap Tuhan. Selanjutnya, keterhubungan antara sila kedua dengan sila ketiga. Sila kedua dan sila ketiga membahas tentang bagaimana kita hidup dengan harmonis terhadap sesama kita, yang dimana kita harus tahu teman-teman, dari sila kedua dan ketiga ini membahas tentang pertama bunyi sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Yang sila ketiga persatuan Indonesia, yang dimana ini masih saling berhubungan. Bagaimana kita harus hidup dengan adil terhadap sesama kita dan bagaimana caranya kita untuk bersatu dengan kaitan tersebut. Selanjutnya, keterhubungan antara sila ketiga dan sila keempat. Ini teman-teman membahas bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia dapat diakui dan hidup dengan posisi yang sama. Selanjutnya, keterhubungan antara sila keempat dan sila kelima. Ini membahas bagaimana kita dapat hidup dengan cara bijaksana dan bijaksana. Yang dimana sila keempat dan sila kelima dan sila kelima berbunyi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari sila kelima ini kita akan dihidup dengan bijaksana dan diperlakukan dengan adil tanpa adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya teman-teman, tidak jauh dari Pancasila, kita juga harus mengetahui 3 nilai Pancasila. Pancasila memiliki 3 nilai. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar dari Pancasila merupakan sila-sila Pancasila itu sendiri. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah nilai terakhir yaitu nilai praktik ataupun bagaimana tindakan kita dalam melaksanakan 5 sila tersebut. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak hanya berfokus dalam hal memahami ataupun membaca saja atau hanya mengucapkan saja mengenai 5 sila tersebut. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus memiliki kewajiban ataupun kita harus memiliki kesadaran mengenai bagaimana kita harus melaksanakan kelima sila tersebut. Karena ketika kelima sila tersebut hanya kita ucapkan saja, tidak kita laksanakan, itu tidak akan menjadi apa-apa ataupun tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Kecuali ketika kita melakukannya, pastinya kita akan memiliki manfaat yang cukup besar teman-teman bagi seluruhnya. Selanjutnya teman-teman, kita harus tahu apa tindakan yang dapat kita lakukan dari kelima Pancasila tersebut. Sebenarnya yang paling sederhananya kita dapat melakukan tindakannya itu dari kehidupan sehari-hari. Seperti kita akan membantu teman, itu sudah sangat melakukan kelima sila tersebut. Dalam memimpin, kita juga sudah melakukannya, tapi kita harus memimpin dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, yang pertama teman-teman, yaitu mengenai kepercayaan kita. Kita harus mendasari semua tindakan kita dalam iman, dengan dalam kepercayaan kita masing-masing. Karena setiap tindakan yang kita lakukan tapi tidak dasari oleh iman, itu akan sia-sia teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa tindakan, keterkaitan, dan keterhubungan antar sila,
saya akan memberitahu kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Pertama-tama teman-teman, kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri dari ideologi negara. Setiap ideologi memiliki ciri-cirinya. Ciri umum ideologi yang pertama itu adalah berpandangan dunia. Selanjutnya mengandung nilai dan tujuan dan adanya tujuan-tujuan yang dipegang oleh kelompok tersebut. Dan yang dimana Pancasila memenuhi kriteria tersebut, maka dikatakan Pancasila merupakan ideologi negara. Indonesia juga memerlukan sebuah ideologi untuk menjaga kebersamaan mereka, karena Indonesia merupakan negara yang beragam dan Indonesia membutuhkannya ideologi untuk mencapai tujuannya teman-teman. Baik teman-teman, itu merupakan hal yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Yang pertama itu mengenai keterkaitan antar sila Pancasila, yang kedua mengenai makna-makna dari sila, yang ketiga mengenai cara kita mempraktikkan Pancasila dalam tindakannya, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dari pemaparan materi saya pada siang hari ini. Jikalau ada salah dalam perkataan saya mohon maaf dan terima kasih. Shalom.